para anggota majelis yang kami hormati. Setelah itu para undangan yang akan dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu dan bapak para hadirin sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita semuanya dapat bertemu pada siang hari yang sangat berbahagia. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran ibu dan bapak sekalian para undangan memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya marilah kita tundukkan sejenak kepala, kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridhonya, khususnya bagi anggota majelis. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua di dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang kita cintai. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan bapak para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 27 Januari 2012 dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Rus Akbar dan Profesor Ikan Tiga kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik di ITB dan untuk bangsa kita. Ibu dan bapak para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pusat budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok ilmuannya dalam menghasilkan ilmu-ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera keilmuan dalam keilmuannya. Sehingga kehadiran seorang guru besar pada Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset sangat penting ke depan, bukan saja bagi Institut Teknologi Bandung, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Ibu bapak para hadirin sekalian, telah hadir di antara kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor Rus Akbar, Guru Besar dalam bidang ilmu perencanaan kota pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Ikan Tiga, Guru Besar dalam bidang pengolahan citra digital penginderaan jauh pada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Mengawali acara ini, Bapak sekalian, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Rus Akbar di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Rus Akbar dilahirkan di Jakarta 13 Desember tahun 1958. Di dalam karir beliau ditemani seorang istri tercinta, Riani Munaf, serta telah dikaruniai 4 orang putri dan putra, Nadia Rahmarani Akbar, Raditya Leksandra Akbar, Aulia Maharani Akbar, dan Arya Muhammad Akbar. Beliau lulus sarjana teknik lalu di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1984, serta mendapatkan Master of Science dari International Institute for Aerospace Survey and Earth Netherlands pada tahun 1991, serta PhD dari University of Queensland Australia pada tahun 2000.
Karir dosen beliau dimulai di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknik Bandung dengan asisten ahli media pada tahun 1986. Asisten ahli tahun 1987. Berturut-turut rektor muda, rektor media, rektor kepala media, dan rektor kepala pada tahun 2006, dan guru besar dalam bidang perencanaan kota pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknik Bandung pada Agustus tahun 2011 yang lalu. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau bersama teman-temannya. Sejumlah sarjana, magister dan doktor telah pula dihasilkan di dalam karir beliau sebagai seorang pendidik. Demikian pula sejumlah buku serta catatan kuliah telah beliau tulis, baik sendiri maupun bersama rekan-rekan. Di dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik yang nasional maupun internasional, telah diperoleh dan beberapa di antaranya sedang berlangsung, yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional namun juga pada internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah, baik nasional maupun internasional yang beribu. Bahkan beberapa di antaranya telah menjadi rujukan amat penting di komunitas akademik beliau, nasional maupun internasional. Kepemimpinan beliau di dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset beliau, baik bersama-sama temannya maupun kelompok di lingkungan Institut Teknik Bandung, di luar Institut Teknik Bandung, hingga pada tataran internasional. Sejumlah publikasi telah juga dihasilkan oleh beliau, termasuk dalam kegiatan-kegiatan akademik, misalkan sebagai invited speaker pada sejumlah pertemuan ilmiah, baik nasional maupun internasional, chairman pada berbagai pertemuan ilmiah internasional maupun nasional, yang kesemuanya tersebut merupakan bukti atas prestasi serta kepemimpinan yang diakui oleh komunitas akademik yang sangat luas. Sangat banyak jabatan akademik beliau di dalam ITB. Antara lain adalah Ketua Departemen Teknik Planologi pada tahun 2004 hingga tahun 2006, dan Wakil Dekan Bidang Akademik pada tahun 2006-2010. Dia juga anggota dari Urban Regional Information Association, Wakil Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia sejak tahun 2005-2007, Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia pada tahun 2007-2009, dan kini dia menjabat sebagai penasihat Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia sejak tahun 2009 hingga sekarang. Tercatat beliau adalah lulusan terbaik pada pelatihan perencana dan implementasi pembangunan perumahan khusus Kim pada tahun 1984. Dia juga lulusan kursus reguler Angkatan 25 Lemhanas dengan predikat andalan pada tahun 2002. Dia juga mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2005, rencana pengabdian 25 tahun dari Rektor Institut Teknik Bandung pada tahun 2009, dan yang terakhir adalah Satya Lancana Divya Susta dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2011. Dua sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Ros Akbar akan menyampaikan pidato ilmiah besar beliau yang berjudul Data dan Informasi dalam Proses dan Implementasi Perencanaan Tata Ruang. Yang terpelajar Profesor Ros Akbar, dengan segala hormat, majelis mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato yang telah disiapkan. Hadirin, aplaus untuk Profesor Ros Akbar. Bapak Pimpinan Majelis Guru Besar yang saya hormati, Bapak Rektor ITB yang saya hormati, Bapak Dekan SFTK yang saya hormati, para tamu undangan, serta saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan orasi ilmiah saya pada forum yang sangat terhormat ini. Saya akan mencoba mempresentasikan perjalanan penelitian saya, terutama ketika saya memulai pendidikan S2, sesuatu yang mungkin tidak terlalu menarik, tapi disampaikan judulnya dalam mengenai data dan informasi.
Tapi ini nampaknya menjadi sangat bermasalah jika kemudian kita meninggalkannya. Jadi data dan informasi dalam proses dan implementasi perencanaan tata ruang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi perjalanan hidup saya sebenarnya dimulai ya ketika saya lahir tentunya. Tapi ada beberapa hal yang mendasari kenapa saya kemudian melakukan penelitian itu. Yang pertama adalah nasihat dari almarhum ayah saya. Saya tuliskan di situ, anak muda jangan banyak berpikir, tapi jangan tidak berpikir. Itu jawaban ayah saya ketika saya kelas 3 SMA menghadapi Skalu, bertanya pada beliau, boleh nggak saya ikut rally sepeda motor? Jawabannya itu, saya marah ya, karena saya tanya baik-baik, jawabannya seperti begitu. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ini filosofi yang sangat dalam. Kalau saya banyak berpikir, maka saya tidak akan berbuat apapun. Tapi kalau saya terlalu banyak berpikir, saya tidak akan berbuat apapun. Tapi kalau saya tidak berpikir, ya jelas saya ngawur. Nah, ini adalah hal yang tadi yang saya katakan mendasari kenapa saya kemudian tertarik pada riset saya dan sebagainya, mengolah tentang tadi, berpikir, tahu tentang data dan informasi. Sesuatu yang saya katakan tadi tidak terlalu menarik. Nah, setelah perjalanan yang sangat panjang, saya sampai pada statement ataupun kesimpulan yang saya ambil sendiri, bahwa keputusan itu dapat diambil tanpa data, tapi juga bisa dilakukan dengan berbagai macam data. Bisa jadi keputusannya sama, tetapi yang berbeda adalah keyakinannya. Jadi ini yang pengalaman ataupun perjalanan yang jadi saya sebutkan antara awal, saya memulai dari nasihat ayah saya dengan sekarang setelah saya melakukan berbagai macam penelitian. Saya mulai dengan perencanaan itu sendiri. Jadi perencanaan adalah sebuah proses yang melekat pada diri setiap manusia, disadari maupun tidak. Sangat sederhana. Semua orang pasti membuat rencana. Rencana berlibur, rencana masa depan, dan sebagainya. Nah, ketika dia membuat rencana, tentu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia sebagai seorang remaja atau anak-anak, dia perlu ada interaksi dengan orang tuanya, dengan sekolahnya. Misalnya saya sebagai anak-anak ketika merencanakan ingin berlibur, tentu ada izin dari orang tua, perlu dilakukan pada waktu libur sekolah dan sebagainya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, artinya di sini mungkin terjadi satu konflik kepentingan. Orang tua bisa melarang atau sekolah, enggak, itu musim ujian. Jadi kita harus mencoba betul-betul memahami itu. Tapi ini juga bisa merupakan sinergi. Sekolah sedang libur, saya mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Ada sinergi di situ. Itu adalah perencanaan. Nah, tapi tentunya karena semua orang pernah merencana, akibatnya adalah semua orang merasa tahu tentang rencana itu sendiri. Semua orang merasa yakin bahwa dia merencana. Nah, ini kenapa kemudian pendidikan di perencanaan wilayah dan kota 4 tahun, dan kita harus belajar itu. Bukan kemudian mempelajari sesuatu yang sudah ada, tapi bagaimana sebetulnya perencanaan itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu lupa. Kita lihat bahwa banyak sekali perencanaan. Ya, jadi saya ambil satu saja, proses yang kontinu di dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau pilihan. Jadi artinya ada alternatif mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Ada kata-kata kunci di situ bahwa masa depan, pengambilan keputusan, memilih. Tadi di awal saya katakan ada konflik di situ, dan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Makna perencanaan di sini artinya tadi sudah dikatakan berlangsung untuk selamanya pada masa yang akan datang. Nah, kalau kemudian kita lihat pada suatu kawasan, suatu kota, penduduk itu selalu bertambah, aktivitas itu juga bertambah, berubah, tapi ruang itu tetap.
Ada konflik di sini. Jadi bagaimana dalam proses perencanaan itu ada proses untuk saling melengkapi. Ada orang bertambah, dia butuh rumah, ketergantungan. Dan tapi juga dia terkait juga dengan hal yang berkompetisi. Lahan yang tadinya untuk permukiman, kemudian ada kompetisi, ada yang lebih menginginkan untuk menjadi suatu aktivitas yang lebih menguntungkan. Berubahlah dia menjadi kegiatan factory outlet atau menjadi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang lebih mempunyai nilai ekonomi. Artinya di sini perlu prioritas, memilih dari alternatif-alternatif yang ada. Nah, bagaimana kita menyelesaikan itu? Kalau dulu mungkin dengan sistem yang sentralistis dan sebagainya mungkin bisa begitu dengan sangat mudah, tapi itu tidak mungkin lagi. Sehingga perencanaan itu merupakan satu kesepakatan bersama. Nah, bagaimana kita bisa bersepakat kalau kita tidak memiliki data informasi yang sama? Bagaimana kita bersepakat kalau kita tidak mempunyai platform yang sama? Nah, saya kemudian melihat bahwa dalam perencanaan ada beberapa kebutuhan dasar. Tadi dikatakan tujuan yang disepakati dan dicapai masa depan. Kita mau apa? Ya jangan maunya sendiri-sendiri. Saya mau ke kiri, yang lain mau ke kanan. Apakah kita ingin misalnya kota Bandung atau Bandung Utara itu akan ingin dipertahankan sebagai kawasan resapan air, atau kita lebih ke ekonomi sajalah, kesejahteraan, yang punya tanah di situ bisa menjual tanahnya, atau bagaimana? Kesepakatan itu perlu. Kemudian ada prioritas dan kemudian ada sumber daya. Nah, ini tadi yang saya katakan, untuk itu dibutuhkan data. Nah, sedangkan data dan informasi kita lihat bahwa semua stakeholders itu yang ada itu harus dalam platform yang sama. Kita tidak akan mungkin bisa berdiskusi kalau kita tidak dalam pemahaman yang sama. Sakit, apa itu definisinya? Atau Bandung itu adalah kota yang padat. Ya, terus kenapa? Padat itu apa menurut Anda? Menurut saya, menurut orang lain, dengan tujuan-tujuan ataupun pemahaman yang berbeda. Data dan informasi itu juga memerlukan, atau tadi yang saya katakan, analisis ataupun keputusannya itu bisa transparan dan akuntabel. Nah, ini menjadi sangat penting ya, karena tadi bagaimana kita bisa saling mencapai suatu kesepakatan bersama tadi. Dalam pengamatan saya, dalam beberapa literatur yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa tidak ada suatu rencana yang bisa dikatakan baik atau buruk. Yang membedakan itu adalah prosesnya. Tadi saya mencontohkan Bandung Utara. Kalau masyarakat itu sepakat bahwa Bandung Utara itu harus dilindungi, maka mari kita lindungi bersama. Sepakat mereka akan saling mengontrol. Kita sepakat itu dilindungi. Tapi kalau kemudian kita sepakat bahwa kita akan membangun di sana, ya itu adalah kesepakatan. Tapi tentunya kan tidak akan ngawur mereka. Saya mengekstrimkannya begini. Saya senang, tadi saya katakan, saya senang rally motor. Kalau saya tiba-tiba punya motor besar, bagus, saya pamit pada istri saya mau cobalah meningkatkan adrenalin saya mau balapan. Tentu saya sudah siap dengan helm yang baik, peralatan yang baik, dan saya pergi ke sirkuit. Balapanlah saya di sana. Kalaupun ada apa-apa, saya jatuh dan sebagainya, kemungkinan besar kecil untuk sampai fatal. Jadi keputusan saya mungkin buruk. Istri saya bisa mengatakan ini umur sudah sekian kok masih mau balapan. Keputusannya buruk, tapi dia sepakat. Sehingga tadi saya beli helm, beli itu dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau terus kemudian saya pamit, saya pada istri saya ingin ke kantor mencari nafkah untuk keluarga. Di tengah jalan ada yang cari gara-gara balapan, saya balapan dengan mereka. Kalau ada apa-apa, konyol jadinya. Maksudnya baik, tujuannya baik, mencari nafkah, tapi implementasinya tidak seperti itu, tidak siap kita semua. Jadi kalau masyarakat itu sepakat pada sesuatu dan kemudian mereka menyetujui, tentunya mereka sudah mengantisipasi. Juga tadi yang saya katakan tidak ada rencana yang baik ataupun buruk, yang membedakan adalah prosesnya. Nah, di dalam proses perencanaan, tadi sudah saya sampaikan ini adalah proses dan merupakan keputusan bersama. Ada perubahan-perubahan paradigma di dalam proses itu sendiri. Dulu memang perencanaan itu adalah physical planning. Kita membangun jalan, membangun rumah sakit, membangun ini, itu, dan sebagainya. Tapi kemudian itu berubah. Bagaimana kita membangun? Ada nggak dana? Bagaimana masyarakatnya dan sebagainya? Keterlibatan masyarakat kemudian menjadi sangat penting di dalam proses tadi. Paradigma dari beberapa teori yang saya ambil, saya tidak bahas semua.
Tapi di sini ditunjukkan bagaimana perubahan-perubahan terjadi mulai tahun 60-an hingga tahun 90-an. Saya ambil sedikit yang tahun 90-an bahwa tadi saya sudah singgung sebetulnya perencanaan itu adalah suatu desain kolektif atau sebagai suatu alasan bersama. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan sebagainya, kita bisa melihatnya sebagai penyedia infrastruktur informasi. Dia memfasilitasi interaksi sosial, komunikasi antar manusia, dan debat untuk mencapai tujuan bersama dan memperhatikan tujuan bersama. Tuntutan itu ada, disadari ataupun tidak, kita ingin ataupun tidak. Nah, saya masuk sudah mulai agak sedikit lebih dalam. Jadi kita memahami bahwa rencana itu ada tingkatan-tingkatannya. Kadang-kadang tadi yang saya katakan, orang tidak menyadari itu. Dia tahu bahwa dia merencana, dia selalu melakukan perencanaan. Tapi rencana itu ada tingkatannya. Ada yang rencana makro, medium, maupun mikro. Keputusan juga demikian. Ada keputusan strategis, taktis, dan teknis. Fungsi ataupun perannya berbeda. Wali kota, gubernur, atau presiden mungkin dia keputusannya sifatnya strategis, bukan teknis. Nah, bagaimana implementasi di lapangannya? Ya, berbeda lagi. Nah, data tentunya juga demikian. Ada data mengenai skala yang besar, skala menengah, skala kecil. Kalau saya mengatakan kecamatan A banjir, wali kota atau ya di berita, wali kecamatan A banjir, kan tidak semua kecamatan yang banjir, mungkin hanya beberapa kecamatan. Jadi jangan terus kemudian itu digeneralisasi menjadi data bahwa seluruh kecamatan itu banjir. Nah, tingkatan data dan rencana kita bisa lihat tadi, rencana makro, medium, mikro, tingkatan keputusan juga sudah, data yang dibutuhkan juga skala, tadi sudah ya, ini. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ini suatu hal yang sangat sederhana, tapi yang sering kita lupakan, bahwa aliran informasi itu harusnya selalu dari bawah, bukan sebaliknya. Kita lihat, kalau kita tanya tentang berapa jumlah penduduk kota Bandung, kalau dijawab 2,5 juta jiwa misalnya, itu adalah kewenangan wali kota untuk menyatakan itu 2,5 juta jiwa. Tapi seorang kepala dinas kependudukan misalnya, dia tidak bisa mengatakan 2,5 juta, dia harus bicara sampai digit yang terakhir. Angka 2,5 juta yang disampaikan oleh wali kota tentunya merupakan data ataupun angka yang dia kumpulkan dari operasional, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Nah, data dan informasi ini yang kemudian dibuat menjadi sebuah rencana ataupun program. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam suatu tindakan. Nah, saya membayangkan bagaimana misalnya kalau Pak Rektor kemudian mengatakan policy saya adalah zero dropout. Kemudian dekan juga mengatakan zero dropout. Kaprodi juga mengatakan zero dropout. Dosen juga mengatakan pada mahasiswanya, ITB adalah zero dropout. Kita bayangkan apa yang akan terjadi. Keputusan tadi yang sifatnya strategis oleh Pak Rektor zero dropout tentunya harus diterjemahkan oleh para dekan menjadi bagaimana supaya terjadi zero dropout tadi. Antara fakultas satu dengan fakultas lain berbeda. Kaprodi juga demikian, dosen juga demikian. Nah, dalam perencanaan juga demikian. Kalau kita mengatakan bahwa Bandung misalnya berkembang ke arah timur, itu ada di RT RW Kota Bandung. Nah, ya bagaimana kemudian itu diterjemahkannya supaya menjadi operasional? Jangan semua orang mengatakan kotanya ke timur. Ya, ini yang kalau kita perhatikan ini kelihatannya sesuatu yang sangat sederhana, tapi yang tidak pernah dilakukan. Saya mencontohkan ini. Saya mencoba membandingkan antara hierarki di dalam perencanaan, hierarki di dalam pengambilan perizinan, dan hierarki di dalam pengambilan keputusan. Kita lihat seharusnya seperti ini. Tapi yang pertanyaannya adalah mana merujuk yang mana? Idealnya demikian. Kenapa? Ada misalnya keputusan presiden mengatakan bahwa pembangunan itu harus sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuatu yang mudah diucapkan tapi akan sangat sulit. Pembangunan itu ada pada level operasional, izin mendirikan bangunan.
Nah, tapi kalau dia disuruh merujuk pada rencana tata ruang, ya tidak bicara apa-apa. Coba kalau ada investor mau membangun hotel, ada gitu rencana tata ruang yang mengatakan di sini hotel. Tidak ada. Atau contoh yang sebaliknya, bagaimana kita lihat kawasan-kawasan perdagangan yang ada sekarang, BSM, lapangan parkirnya hilang menjadi Trans Studio, menjadi hotel, PVJ juga demikian, hotel sedang dibangun, Ciwok, lapangan parkirnya menjadi hotel. Nah, apa artinya itu? Kalau ditanya, mereka mengatakan bahwa, loh, toh kegiatannya sama, kegiatan perdagangan dan jasa. Tapi intensitasnya sudah berubah, dan kita lalu lintas yang dibangkitkannya jadi sudah sangat berubah. Nah, kebutuhan data sebenarnya sederhana. Kalau kita kaitkan dengan fungsi perencanaan, ada fungsi operasional, manajemen, strategis, dan sebagainya, dan itu semuanya membutuhkan data yang berbeda. Jadi datanya berbeda untuk perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian. Nah, pertumbuhan kota sendiri kalau kita, ini saya ambil saja dari literatur, sangat cepat, terus kemudian perkembangan kota diatur oleh pasar sehingga tidak terkoordinasi, hukum, peraturan, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat yang terjadi di Indonesia, tahun 70-an, RUK, Rencana Umum Kota Bandung, saya bicara Bandung ya, sama kotanya, biayanya 9 jutaan pada waktu itu. Fokusnya lebih pada perencanaan fisik. Tahun 80-an, namanya jadi RIK, Rencana Induk Kota, di mana aspek keuangan dan kelembagaan ditambahkan di dalam proses menyusun tata ruang, itu biayanya 45 juta. Sama, Kota Bandung juga. Ya kita bisa hitunglah dengan inflasi, dengan nilai yang berlaku sekarang dan sebagainya. Tapi tahun 90-an, RUTR, di mana pendekatannya lebih komprehensif, biayanya 600-an juta. Kotanya sama, luasnya sama. Maknanya apa di situ? Karena tadi pendekatan-pendekatan perencanaan yang digunakan, terus kemudian data dan informasi yang akan dipakai tadi lebih pada fisikal, kemudian yang kedua lebih pada aspek ditambahkan aspek pembiayaan dan kelembagaan. Nah, pada sisi yang lain kita juga melihat ada sistem perencanaan yang juga berbeda. Kita menganut rezim yang lain. Apakah regulatori modelnya di Amerika sana, atau modelnya discretionary system, di mana perencanaan itu tidak perlu legally binding, tidak perlu diperdakan. Ya memang lebih berat, tapi tidak mudah ya untuk memilih model seperti ini karena banyak aturan-aturan yang harus dipersiapkan. Kalau yang model regulatori, pemerintah daerah itu mungkin lebih sederhana dalam melihatnya karena ya take it or leave it. Ada nggak di dokumen rencana? Anda kalau ada silakan, kalau tidak ya tidak. Itu tadi hotel ada nggak di dalam dokumen rencana? Ya harus ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa dibangun di situ. Nah tadi kita hanya berhenti sampai setengah-setengahnya saja. Nah ini yang kemudian juga menjadi sebuah masalah karena itu belum diputus. Kalau undang-undang tata ruang yang baru kelihatannya sudah mulai mengarah pada sistem regulatori ini, tapi saya melihat tidak terlalu spesifik dinyatakan seperti itu. Saya kembali pada persoalan data. Jadi ada paradigma, tadi saya sudah sampaikan, berubah mulai dari fisikal menjadi manajemen. Kemudian ada sistem perencanaan antara regulatori dan discretionary. Kemudian ada tingkatan rencana, ada hierarki di dalam perencanaan. Nah, sayangnya kesimpulan saya adalah perencanaan itu disusun berdasarkan data yang seadanya saja. Akibatnya kita bisa lihat seperti yang sekarang terjadi. Nah, tapi ini kita tidak sendiri. Dari beberapa literatur yang coba saya kumpulkan, ada tulisan dari Paul Bernansen, yang memang anak kuno, datanya tahun 92, dia mengatakan bahwa negara yang sedang berkembang itu hanya mengalokasikan 0,1% dari GNP-nya untuk data. Kecil sekali. Ya, pertanyaannya memang kadang-kadang sangat menggelitik untuk saya. Kalau saya sebagai seorang gubernur membangun basis data itu nggak terlihat. Apa yang terlihat dari basis data yang saya bangun? Secara fisik tidak. Saya ingin dong kepilih lagi. Saya ingin kepilih pada periode yang kedua. Jadi kalau saya bikin data, orang bertanya, prestasi Anda apa? Data, ya nggak kelihatan. Tapi kalau, saya bikin jembatan, saya bikin jalan, saya bikin pasar, ya saya mungkin terpilih lagi. Jadi kecil, banyak yang mengajarkan itu.
Kemudian ini dari pengamatan, dari riset saya, data tersedia pada skala rinci hanya untuk tata letak ataupun pada pemetaan kota. Berhenti, hanya sampai di situ. Data land use perkotaan dan perubahannya sangat tidak memadai, ini bagian teratur, dan kemudian ini juga diabaikan. Sama ternyata dengan perencanaan yang semua orang merasa sudah tahu, ya sudah perencanaan saya ngerti kok, saya tiap hari merencana. Data land use juga begitu, land use saya tahu. Tapi coba kita lihat sekarang, sampai detik ini, ya saya tidak mendiskreditkan mana-mana ya, tapi kalau saya mau mencari data land use jalan Dago saja, itu tidak pernah ada. Yang detail, yang rinci. Yang ada jawabannya selalu adalah mixed use, campuran. Oke, jalan di Patiukur apa? Mixed use juga. Jalan Cipaganti apa? Mixed use juga. Konsep mixed use itu ada, tidak salah, tapi seberapa mix kita nggak tahu. Nah padahal kalau ya, contoh kecil saja rumah itu listriknya paling 3.000 watt. Tapi begitu rumah itu berubah jadi factory outlet, dia butuh 30.000 watt listrik. Nah, bagaimana perencana menghitung itu atau PLN dan sebagainya menghitung itu? Ya, kita mengabaikan saja hal-hal seperti tadi. Nah, bagaimana data perencanaan tata ruang di Indonesia? Ini kesimpulan dari penelitian saya selama 20-an tahun. Jadi kebutuhan pengguna tidak diperhatikan. Perencana adalah pengguna, bukan pembuat. Jadi kita tergantung pada data-data yang dibuat oleh para institusi yang membuat data, yang tapi tidak pernah kami dapatkan. Contoh saja misalnya data mengenai kampung kumuh. Tidak ada, tidak akan pernah kita dapatkan. Tadi yang saya contohkan data land use pada skala yang lebih itu tidak ada. Proyek GIS dan pemetaan luar biasa banyaknya. Saya pernah mengamati Bluebook-nya Bappenas selama 3 tahun ya. Pada awal-awal pertumbuhan GIS pada waktu itu proyek-proyek Bluebook Bappenas itu adalah buku kumpulan proposal yang diajukan kepada negara pengutang. Maaf saya alergi kalau istilahnya negara donor, ada donor negara pengutang, dan itu hampir semuanya disetujui. Tapi hasilnya ya hanya sebagai produk saja. Banyak yang begitu selesai obsolete lah data. Spatial analysis dan sharing data itu hampir tidak pernah diperhatikan. Data masing-masing membuat sendiri-sendiri tanpa koordinat yang sama, tanpa sistem yang sama, dan sebagainya, tanpa definisi yang sama. Sehingga tidak pernah kita bisa menggabungkan data dari institusi A, B, dan C secara sekaligus. Harus ada effort yang lebih, bahkan kadang-kadang tidak mungkin. Dan itu terjadi bukan pada kota kecil, kabupaten kecil, pada ibu kota provinsi. Pengalaman saya sendiri dengan teman-teman di sana. Konsep ketelitian peta berbeda. Kadang-kadang kita terjebak pada peta atau data dengan skala yang sangat rinci. Saya kalau bertanya rumah Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dijawab jalan ini sebelahnya masjid, cukup. Tidak perlu Bapak Ibu sampai menjelaskan dengan koordinat. Saya butuhnya cuma itu kok, saya mau main ke rumah Bapak Ibu. Saya bukan seorang misalnya untuk kadaster, untuk pemetaan. Kalau pemetaan dia jelas. Untuk properti manajemen, untuk infrastruktur manajemen berbeda kebutuhan datanya. Dan kita tidak perlu terjebak terus-menerus, kita harus bicara detail pada hal-hal tertentu ya, tapi tidak semuanya. Kemudian di dalam proses perencanaan, selalu asumsinya itu adalah data itu sudah tersedia. Betul, teknologi sudah sangat memungkinkan, harga juga menjadi semakin murah, tapi waktu. Banyak sekali terjadi. Saya dulu dengan Pak Dekan, dulu menyusun suatu rencana tata ruang ibu kota provinsi Garut, Maluku Utara, yang merupakan daerah gempa. Si geolognya mengatakan ini daerah gempa, bukan saya, geolog mengatakan daerah gempa, tapi datanya tidak ada sama sekali. Saya mengatakan tidak ada, Mas, sorry. Tapi dia yakin sekali. Ya, oke lah, kalau kita buat gimana, kan ada remote sensing, ada seismograf dan sebagainya. Jawabannya dana yang dibutuhkan itu adalah sekitar 400-500 juta untuk menyusun. Kok lama? 3 bulan kita butuh waktu untuk menyusunnya. Nah,
Dananya tahu nggak berapa menyusun data ini? 800 juta, ya nggak cukup. Jadi ya maaf saja, jadi si teman biolognya tadi pulang. Ya maaf untuk teman-teman biolog ini, tapi bukan itu maksud saya. Poin saya adalah datanya tidak ada, bukan kita tidak mampu. Asumsinya ya sudah seperti itu. Nah, kalau itu terus kemudian diteruskan dan tujuan, susah. Ya, kebetulan kita ada dalam institusi pendidikan, berkaryalah kita ke teman-teman di Jakarta sana, kemudian dialokasikan dana untuk membuatnya, dan memang itu adalah daerah rawan gempa, sehingga harus disesuaikan kita. Peraturan belum berubah. Ya jelas, tadi yang saya sudah sampaikan sedikit mengenai tadi perencanaan data, terus kemudian aturan terhadap data dan sebagainya itu juga belum ada. Konsep integrasi data yang vertikal dan horizontal tidak ada. Tadi saya mengatakan kalau daerah ini banjir, kecamatan ini banjir, ya kayaknya semua kecamatan banjir. Bukan. Kalau Bapak bisa melihat di rencana tata ruang wilayah nasional, itu yang namanya Jakarta, Bandung itu titik. Hanya titik. Nah jelas mereka bekerja dengan skala 1/1 juta. Tapi kalau kita mengerjakan rencana tata ruang kota Bandung, ya kita harus bekerja dengan skala 1/20.000. Jadi, ya ini tentunya berbeda. Sehingga tadi yang saya katakan, rencana itu disusun berdasarkan data yang ada dan bukan data yang dibutuhkan. Maaf, saya harus mengatakan seperti itu. Bukan saya pesimis, tapi ini adalah kondisi yang terjadi yang kita harus selesaikan. Nah, ternyata kok kontradiksi. Perhatian terhadap tadi sistem informasi geografis luar biasa besar, meningkat sangat cepat di mana-mana orang mengerjakan itu. Teknologinya semakin maju, datanya menjadi semakin murah, penggunaannya semakin murah, aplikasi juga semakin tersedia. Saya teringat ketika awal-awal masih bekerja dengan SIP luar biasa, untuk mendisplay sebuah peta saja langkahnya panjang sekali. Sekarang mudah sekali, tinggal klik, dia terdisplay lah peta itu dengan mudah. Nah, tapi kenapa itu tidak ada? Yang pertama adalah kadang-kadang kita memandang peta itu dalam konteks cost recovery. Mahal membuat data itu. Ya, tapi tentunya jangan dihitung bahwa dia harus mengembalikan secara langsung. Ada keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan yang jangka panjang, tidak secara langsung. Kemudian tadi saya sudah juga saya sampaikan, hanya dibuat untuk kepentingan institusi pembuatnya saja. Tidak peduli, tugas saya ini ya saya ini. Ini yang saya buat. Ya, jadi kalau ada institusi yang lain membutuhkan, tolonglah ditambahkan, maaf itu bukan tupoksi kami. Itu terjadi ketika saya mengusulkan ketika ada proyek ya, untuk memetakan sertifikat, bisa nggak itu ditambahkan dengan ada tidak listrik, ada tidak air minum, dan ada tidak jaringan telepon. Itu dijawab, itu maaf bukan tupoksi kami. Padahal dengan menambah tadi tanpa biaya, ada listrik, ada enggak, kan tinggal lihat itu si surveyornya. Ada kabel listrik ke atas genteng, ada listrik. Telepon juga begitu, air minum tinggal lihat itu meteran selalu, lokasinya selalu persis di dalam pagar. Tinggal titik, ya kita bisa hitung berapa byte sebetulnya yang tersedia. Begitu itu jadi, begitu kita punya peta infrastruktur seluruh, ya tergantung pada peta yang dibuat tadi. Ya, tapi jawabannya bukan itu. Ya, sungguh sayang. Terus kemudian belum ada prosedur peraturan tentang kepemilikan data. Punya siapa datanya? Bagaimana distribusinya? Tanggung jawabnya, wewenang pengelolaan data itu belum ada. Ya memang sekarang sudah ada undang-undang geospasial, tapi kelihatannya juga masih belum terintegrasinya pembuatan data. Masing-masing institusi membuat sendiri. Nah, ini yang kemudian mengganggu saya. Kalau kemudian kita tidak mau ataupun kita menghindar dari bicara data, bagaimana persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pembangunan? Bagaimana yang namanya good governance itu? Kalau kita tidak berbicara dalam data, kira-kira itu yang semacam kesimpulan ataupun pengamatan saya. Saya masuk pada beberapa contoh untuk menjelaskan yang tadi. Ini adalah, ya ini kelihatannya kuno, mohon maaf, ini penelitian S2 saya waktu saya S2. Dulu ya, sangat susah kita mencari data yang di luar daerah terbangun. Di kota Bandung didefinisikan dalam administrasi kotanya.
Nah, padahal kita lihat bahwa pembangunan kota itu sudah keluar dari wilayah administrasi. Mungkin nggak? Memungkinkan. Jadi saya menggunakan foto udara. Jadi kita lihat bahwa itu bisa dibuat. Ini saya waktu itu S2 8991, jadi mohon maaf dulu masih itu. Nah, ini yang sekarang. Kalau saya tidak terlalu salah, karena saya baru menemukan sekitar tahun 95 ketika ada yang namanya pemetaan rupa bumi. Dipetakan tidak berdasarkan data administrasi, tapi berdasarkan ya keseluruhan area, lembar peta. Mungkin saya salah terminologinya, tapi seperti itu. Kita bisa gampang, ini kota Bandung, dan kita bisa lihat daerah sekitarnya, bagaimana daerah terbangunnya itu sudah sampai kemana. Itu kita bisa lihat. Kemudian contoh yang lain itu terkait dengan perubahan land use. Nah, ini menarik. Ini kritik saya dulu dimarahin oleh senior saya. Anda ini kok terlalu pesimis, jangan menampar muka sendiri lah. Saya tidak seperti itu, tapi ini adalah self kritik. Mohon diperhatikan, ini data tahun 79 dengan 88 untuk daerah permukiman, residential area. Tahun 1979 itu 3.001 hektar, tahun 88 itu sekitar 5.100. Perubahannya berapa? Apakah salah ketika saya mengatakan perubahannya adalah 1988 dikurangi 1979? Kalau saya tanya pada anak saya yang SD, dia bisa jawab itu. 2004 hektar. Gampang, nggak usah pakai kalkulator. Dan inilah yang terjadi. Data statistik digital seperti ini. Bapak cari data perubahan 88 dan seterusnya, atau sekarang 2012 dan lain-lain, ya seperti itu data. Nah, saya gunakan waktu itu sistem informasi geografi, saya overlaykan sederhana. Tahap yang paling primitif dari GIS, sistem informasi geografi, hanya mengoverlaykan. Di situ terlihat bagaimana satu kegiatan yang lainnya, bisa dipilih sebagai other, menjadi residensial, menjadi permukiman, kemudian bagaimana daerah yang hijau menjadi permukiman, yang non-urban menjadi permukiman, dan sebagainya. Hasilnya, perubahan land use residensial itu bukan 2.400 bukan 2004, tapi 2.408 hektar. Saya rasa kita bisa maklumi, bisa sadari, bisa paham, karena kita lihatlah di Bandung, permukiman berubah menjadi restoran, berubah menjadi factory outlet dan sebagainya. Data itu tidak bisa merekam itu semua. Kalau kita mau mencari satu demi satu, tahun demi tahun, itu akan sangat luar biasa banyaknya data ini. Dan tidak akan sanggup kita melakukannya. Nah, apakah kita lakukan itu? Saya mohon maaf pada teman-teman dari BWK, yang saya amati ya hampir seluruhnya analisis mengenai perubahan land use ya hanya begitu, tambah bagi kali kurang. Hanya itu. Baik, saya lanjutkan dengan yang lainnya. Ya, masih mendukung yang tadi. Jadi yang saya lakukan adalah seperti ini, 2 buah peta digital land use yang tahunnya berbeda, kemudian dioverlaykan menjadi peta seperti itu. Jadi ya kalau GIS ya sangat sederhana, sangat primitif sebetulnya yang dilakukan, tapi itu tidak kita lakukan. Nah, updating data, memperbaharui data. Ini bukan penelitian saya tuliskan di sini. Ini penelitian pada 18 institusi perencanaan di Amerika Utara tahun 87. Publikasi 4 saya dapat. Bukan jangan dilihat tahunnya, tapi maknanya. Pemetaan digital itu luar biasa mahal, sangat mahal. Tapi keuntungannya luar biasa. Kalau kita hanya menggunakan, kita dapat peta dengan sangat mudah, bisa diulang dan sebagainya, ya benefit dengan cost-nya sama lah. Tapi kalau digunakan untuk spatial analysis ruang, maka keuntungannya menjadi 2 kali lipat dari biayanya. Dan ini mohon maaf, masih sangat jarang itu dilakukan. Secara ini ya, kalau secara parsial bagian demi bagian ya, tapi secara terus-menerus sebagai sebuah kesisteman belum. Apalagi kalau kita kemudian mau melakukan sharing data tadi, membagi data dengan institusi lain, kehutanan, industri PU dan sebagainya.
maka keuntungannya menjadi 4 kali lipat. Ya, ini masih tadi penelitian saya yang saya tunjukkan bahwa saya tidak percaya apakah ada data ini. Saya belum pernah melihat selain hanya sebagai sebuah yang hanya menunjukkan magnitude, besaran dan arah, bukan magnitude, bentuk dan arah perkembangan. Tapi dengan data yang dibuat secara time series seperti ini, dengan sistem yang konsisten dan sebagainya, maka kita bisa melihat besarannya sekaligus arahnya. Jadi ini pun tidak dilakukan sampai sekarang. Ya, kembali lagi data memang tidak menarik. Nah, ya memang ada beberapa hal terkait dengan data dan informasi yang mungkin datanya sama tapi informasinya berbeda. Yang ini adalah data kemiringan lereng yang saya turunkan dengan menggunakan analisis 3 dimensi dari peta kontur. Kita bisa lihat daerah yang datar relatif besar. Nah, sedangkan ini hasil generalisasi dari peta yang lain. Ini informasinya sama, datanya sama tapi informasinya berbeda. Kemudian ini juga ya, peta sama, kita lihat legendanya lah, bisa sedemikian banyak, tapi yang ini hanya ya seperti itu saja. Nah, yang juga mungkin menarik untuk Bapak Ibu sekalian adalah ini izin lokasi dan kawasan rawan bencana. Ini riset lama juga. Kita lihat bahwa ini adalah izin lokasi yang pernah dikeluarkan ya, tahun 95-an ya masih, yang dikeluarkan di Bandung Utara. Ada 50 izin lokasi dengan total luas 2.423 hektar. Nah, tapi ada peta ini muncul belakangan tahun 95-an kalau saya tidak salah, peta rawan bencana. Baru muncul tahun 95. Nah, udah overlay-kan saja. Nah, kita bisa lihat bagaimana izin-izin lokasi yang sudah dikeluarkan ternyata ada pada daerah yang pra-bencana. Kalau kita mau hitung, hanya 15% dari luasan izin lokasi yang dikeluarkan dari 2.423 itu yang sesuai dengan planning standar. Ya, jadi kalau kita ingin mengembangkan basis data, ya kembali tadi perlu pemahaman perencanaan yang lebih baik, perlu sistem perencanaan yang konsisten, perlu pemahaman pentingnya data dan informasi. Ada hal khusus yang harus dilakukan. Tadi yang umum itu adalah kemauan dan dukungan politik. Itu mutlak. Saya sudah presentasi di mana-mana, tapi ya terus saja terjadinya seperti ini. Perlu perubahan tradisi budaya tentang pelaporan data. Kemudian updatingnya, ya, terus kemudian perlu perubahan manajemen. Yang 3 ini nggak usah lah, kita sudah punya. SDM memadai banyak sekali, sarana prasarana memadai untuk pertukaran data, internet dan sebagainya ada, dana ada. Ya, tapi yang 3 hal tadi yang belum ada. Nah, untuk membangun data, di sini saya melihat bahwa kita tidak hanya bisa berbicara mengenai teknologi dan sebagainya. Kalau yang di tengah yang hitam itu, background hitam itu mungkin teman-teman dari informatika, dari elektro dan sebagainya, yang mereka bicara mengenai basis data dan sebagainya. Tapi sebetulnya tujuannya, sasarannya, apa yang mau dicapai, ya itu kita harus tahu. Tadi termasuk kedalaman data sekali. Jadi ini yang sebetulnya jadi lintas di situ, bekerja sama, tidak terpikir di dalam batas-batas keinginan saja yang harus dilakukan. Dan kalau saya kembali tadi apa yang mendasari saya tadi, mulai dari nasihat ayah saya, kemudian kesimpulan dari penelitian saya, maka tentunya saya harus berpikir ya ke depan mau apa. Ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Jadi contohnya datanya cukup kuno, ada beberapa yang sudah dilakukan. Contohnya adalah riset-riset terkait dengan manajemen aset. Ini menarik juga. Manajemen aset kita bukan berbicara hanya sekedar manajemen aset, tapi ternyata balik lagi pada persoalan data di situ. Bangunan bersejarah misalnya. Bagaimana kita mencoba memahami tipikal atau tipe dari bangunan bersejarah, bukan hanya dari bangunannya, tapi termasuk dari pemiliknya, dari pemerintah, dari masyarakatnya dan sebagainya. Nah, ini kemudian
kaitkan tadi dengan konsep-konsep yang ada dalam manajemen pertanahan. Misalnya pada bangunan bersejarah, ini yang dipikirkan itu adalah tentang konsep transfer zoning. Jadi bagaimana hak dia sebagai bangunan bersejarah tadi bisa dijual kepada tetangganya dan sebagainya untuk mendanai tadi. Karena kebanyakan dari pemilik bangunan bersejarah mereka nggak, saya butuh uang kok, anak saya mau sekolah, anak saya mau menikah dan sebagainya, sehingga yang mohon maaf itu terpaksa dirobohkan atau dijual atau dan lain-lain. Taman-taman kota juga demikian. Ya, bagaimana taman kota itu juga bisa dilihat dan tentunya ada keuntungan dari masyarakat yang didapatkan di situ. Kalau saya punya tanah dekat di depannya ada taman, harganya lebih mahal. Nah, bagaimana dengan sistem perpajakan dan sebagainya? Lahan terlantar juga demikian. Kalau di kita pajak tanah kosong itu kan murah sekali. Nah, kenapa tidak kalau ada lahan terlantar di tengah kota diberikan pajak yang lebih besar daripada lahan yang digunakan misalnya untuk perkantoran mewah? Ya, harusnya bisa seperti itu. Nah, itu yang kita harus coba kenali, masih persoalan data. Dan kemudian yang sedang ataupun akan dilakukan, jadi terkait dengan ada penelitian dari mahasiswa S3 dengan bimbingan saya, misalnya perilaku masyarakat dalam knowledge society dan pergerakannya. Bagaimana bentuk dan struktur kota akibat ICT. Di Jakarta sudah ada gedung perkantoran yang kalau dibagi antara luas antara jumlah pegawai dengan luas ruangannya mungkin hanya setengah meter persegi. Saya kalau sudah berdiri mungkin lebih dari setengah meter persegi. Ini perkantoran, bukan di daerah umum. Adanya di Sudirman CBD, kantor yang prestisius. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena mereka perilakunya sudah tidak lagi harus duduk datang di kantor. Ya terserah ya, untuk bukan konsultan manajemen. Jadi mereka berorientasi pada produk. Pegawainya silakan Anda bekerja di rumah, Anda bekerja di kafe, di Starbucks, dimanapun, tapi bisa. Kita lihat bagaimana sekarang misalnya Kentucky Fried Chicken, McDonald, Anda tinggal telepon 14.002, itu di Jakarta. Hanya perusahaan besar yang mampu membayar. Tapi sekarang sudah ada delivery service. Saya kalau beli satu Maulana Yusuf tinggal telepon, mereka datang, mereka mengantar. Ada lagi fenomena taxi bike. Telepon, dia cuma dengan sepeda motor, telepon, tolong belikan ini, bawa, bayar di rumah. Selesai, bayar berapa ya, seperti. Jadi tidak apakah itu mempengaruhi atau tidak tentang ruang. Nah, ini juga sedang akan dicoba di. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman yang lalu dan yang terdepan. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ketua, Sekretaris, anggota MDB atas kesempatan yang diberikan pada saya, para guru-guru saya, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA di Surabaya, dosen-dosen saya, S1, S2, maupun S3, secara khusus pada Profesor Joko Sudarto dan Profesor Tommy Firman. Ini kedua beliau ini selalu mendorong saya untuk mengurus guru besaran, karena kadang-kadang saya melihat teman-teman guru besar dengan publikasi pamer yang luar biasa banyaknya, kadang-kadang malu. Bidang saya itu bidang PWK ini tulis saja, malu. Tapi mereka mengingatkan bahwa guru besar itu bukan hanya hak, tapi adalah kewajiban. Ya, akhirnya saya coba selesaikan. Pada Ibu Budi Cahyati, Ibu Mira Gunawan, ini yang membina saya sejak awal. Pak Boy, Pembaikan, Dekan SAPTK, saya sekolah S3, beliau yang bersusah payah mengkoordinir teman-teman, mencarikan data dan sebagainya. Secara khusus saya juga ingin sampaikan pada Bapak Lukman Aziz, beliau sakit sudah cukup lama. Beliau yang membuat saya tertarik untuk belajar mengenai peta, GIS dan sebagainya. Pak Joko Suyarto, Pak Tommy Firman, Pak Rizal Kami, beliau yang membuatkan rekomendasi kepada saya. Dan saya dengar juga Pak Widyo Nugroho Sulastri yang luar biasa membela saya ketika proses pembahasannya di Senat. Senior ITB, saya tadi ada Pak Ansyar, Pak Wiranto, Pak Sahari Besari, Pak Wilino, Pak Joko Santoso, Pak Haryono. Terima kasih Pak. Saya juga tidak lupa pada teman-teman saya di mana saya banyak belajar berpikir secara komprehensif, saya bergaul dengan teman-teman dari polisi, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
birokrat, beberapa hadir di sini, Bapak Laksamana Madya Jurianto, Pak Ramol Luntungan. Terima kasih sekali. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rektor, pimpinan ITB, dekan, dosen-dosen SMPTK, serta teman-teman saya di KK, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Nasihat, kadang-kadang teguran, saya termasuk kadang-kadang dianggap sebagai orang yang terlalu keras, ya begitulah. Ya, tapi ini untuk kebaikan kita semua. Terima kasih saya ya. Yang pertama adalah ya, aku ayah saya. Yang tadi saya kutip nasihat. Dan juga pada ibunda saya, beliau mendidik saya dengan adik-adik saya 5 orang. Ayah saya meninggal ketika umur 47. Saya sekarang lebih tua ketika saya masih hidup. Saya 53 sekarang, ayah saya meninggal umur 47. Pada saat itu adik-adik saya 5, ibu saya tidak bekerja. Ya, bagaimana beliau mendidik kami sampai kami selesai semua sekolah keturunan kami. Terima kasih juga pada kedua mertua saya, almarhum Bapak Bahar Gasminap dan Ibu Hajiah Nuraini, serta adik-adik ipar, keluarga, Diki, Lita, dan sebagainya. Juga pada para saudara, ini mama dari saya maupun istri saya. Secara khusus, istri saya, ya, sangat mendorong saya untuk bisa selesai sekolah, melanjutkan. Dia yang bantu pulang ketika saya sekolah untuk mencari nafkah dan sebagainya. Juga untuk anak-anak saya, alhamdulillah satu sudah bisa selesai. Ya, mudah-mudahan bisa disusul oleh anak-anak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, Profesor Akbar dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya, atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai suatu karya yang berharga di siang ini. Itu kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Akbar. Para hadirin yang sangat kami muliakan, akhirnya terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti, kami mengundang Profesor Ketut dan Sikap serta keluarga, serta Profesor Akbar serta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota majelis yang terhormat, maka dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini, Jumat 27 Januari 2012, kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.